Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keluarnya surat Menpan RB terbaru tertanggal 14 Maret 2023 dan surat BKN yang terkait dengan SPTJM pendataan honorer tertanggal 10 Maret 2023. Sehingga Ketua Honorarium K2 Indonesia menilai kedua surat tersebut membunuh honorer K2. Apa alasan Ketua Honorarium K2 ini bahwa membunuh nasib honorer K2? Mari kita simak bersama. Inilah surat Menpan RB tertanggal 14 Maret 2023. Perihal pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Ini suratnya secara lengkap ditandatangani Menpan RB. Baru surat yang kedua adalah surat Kepala BKN tertanggal 10 Maret 2023 soal pendataan non-ASN yang ditujukan kepada 120 instansi pusat dan daerah yang belum melengkapi SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Pernyataan Ketua Honorarium K2 Indonesia, saya kutip dari jpnn.com, yang membuat judul Said sebut surat Menpan RB dan BKN membunuh honorer K2. Ini ditayang pada tanggal 19 Maret 2023. Masih baru. Ketua Forum Honorer K2 Indonesia Maluku Utara, Said Amir, ikut mempertanyakan lahirnya surat Menpan RB dan BKN dalam waktu yang hampir bersamaan. Surat Menpan RB tanggal 10 Maret 2023 soal pengadaan ASN 2023 baik CPNS maupun P3K. Sedangkan surat BKN tanggal 10 Maret soal pendataan non-ASN yang ditujukan kepada 120 instansi pusat dan daerah yang belum melengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Kedua surat tersebut pun dinilai saling berkaitan erat. Sebelum pelaksanaan seleksi P3K 2023, data honorer harus dibereskan terlebih dahulu. Sayangnya, menurut Said, dalam surat Menpan RB tentang pengadaan ASN 2023, baik PNS maupun P3K, ketentuannya malah mematikan honorer K2. Memang dibuka formasi CPNS dan P3K, tetapi formasinya dibatasi. Pemerintah masih fokus kepada guru dan tenaga kesehatan. Tenaga teknis belum diprioritaskan, kata Said kepada jpnn.com. Dia juga menilai Menpan RB Azwar Anas gagal fokus menyelesaikan honorer K2. Database BKN pusat dan selalu membuat gaduh, bahkan cari panggung menghadapi pemilu 2024. Pemda pun menurut Said setengah hati dalam penyusunan data honorer. Itu karena para bupati, wali kota, gubernur dilematis untuk mengusulkan formasi P3K sebanyak-banyaknya. Pemda takut keluar uang banyak. P3K itu kan program pusat, ucap dia. Said berpendapat, apa yang dilakukan pemerintah saat ini semuanya mengarah pada kepentingan politik 2024. Janji-janji yang diucapkan Menpan RB Azwar Anas dalam berbagai kesempatan seperti
memberikan angin segar kepada honorer K2. Nyatanya, regulasi yang dibuatnya membunuh honorer K2. Semua regulasi PHP honorer K2 sudah kenyang dengan janji-janji pemerintah. Apalagi banyak kepala daerah cari panggung menghadapi pilkada serentak tahun 2024. Dia mengingatkan honorer K2 untuk hati-hati menghadapi janji-janji para politikus busuk. Ketika butuh suara, teriak-teriak membela kepentingan wong cilik. Begitu sudah terpilih, lupa honorer K2. Mereka menikmati kehidupan mewah. Honorer hidup dalam kesengsaraan, pungkas Said Amir. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.